Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kembali lagi bersama kami kelas B17 dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pendidik, murid, dan kurikulum pendidikan pada masa kerajaan Islam di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebelumnya, izinkan saya, Rodiatul Nur Khalifah, beserta anggota kelompok 8 yang lain, yaitu Saudara Mukhtar Fahmi, kemudian Bapak Rosid Kurniawan, dan juga Saudari Nurid Sakinatin, mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Dewi Umronih Yusuf, SPDI MPD, atau yang familiar kita sebut dengan Bunda Nakoy, atas segala bimbingan dan arahannya sehingga kami dapat mengkaji materi ini dengan baik. Teman-teman, jangan lupa kunjungi channel Bunda Nakoy untuk mendapatkan berbagai motivasi luar biasa khususnya tentang inovasi dan leadership. Baik Sobat PJJ PAI, yuk simak videonya sampai habis ya. Masuknya Islam di Nusantara memicu transformasi fundamental dalam struktur sosial dan intelektual melalui institusi pendidikan yang menjadi pilar keberlangsungan kerajaan Islam. Kajian ini menganalisis dinamika hubungan antara pendidik, murid, dan kurikulum di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dengan menggunakan metode sejarah berbasis studi pustaka. Kajian kami menunjukkan bahwa pendidik, atau yang sering disebut dengan ulama, kiai atau syekh, berperan sebagai pusat ilmu dan teladan spiritual. Sementara kurikulum yang diterapkan seperti sistem dayah dan pesantren berfokus pada tauhid, fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Kajian ini menyimpulkan bahwa sinkretisme antara ajaran Islam universal dan kearifan lokal berhasil menciptakan sistem pendidikan yang resilient sebagai identitas peradaban Islam di Nusantara. Baik Sobat PJJ PAI, pembahasan pertama yaitu tentang dinamika intelektual di Pulau Sumatera. Peran Tengku, murid, dan kurikulum kitab Jawi pada lembaga, dayah, dan surau. Pada masa kerajaan Islam di Pulau Sumatera, peran pendidik atau yang sering disebut dengan tengku atau syekh memiliki posisi sosial yang tinggi sebagai pemimpin spiritual, penasihat kesultanan, dan pemilik sanad keilmuan yang terus tersambung hingga ke Timur Tengah. Hubungan guru dan murid didasari adab yang ketat dan tradisi berkhidmat atau mengabdi demi mendapatkan keberkahan ilmu. Dalam proses menuntut ilmu terdapat tradisi merantau. Di Minangkabau misalnya, untuk belajar di surau guna membentuk kemandirian dan solidaritas murid. Sedangkan dalam sistem pembelajarannya atau kurikulumnya menggunakan kitab Jawi, yaitu menggunakan bahasa Melayu namun dituliskan dalam aksara Arab untuk memudahkan pemahaman ajaran Islam yang kompleks. Contoh karya ulama besar yaitu seperti dari karya Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri yang menjadi bacaan wajib tingkat tinggi. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurid Sakinatin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PJJ PAI sekalian, perkenalkan, nama saya Nurid Sakinatin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi pesantren di Pulau Jawa dan juga transformasi pendidikan di Pulau Kalimantan. Poin B, tradisi pesantren di Pulau Jawa. Relasi kiai santri dan penguasaan kitab kuning dalam transmisi keilmuan. Lembaga pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan mandiri yang menyatukan nilai Islam dengan tradisi Jawa secara harmonis. Maksudnya, lembaga pesantren adalah pusat pendidikan yang mampu
menggabungkan antara ajaran Islam dan juga tradisi Jawa secara selaras dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang santri tidak hanya belajar kitab-kitab Islam, namun dia juga sekaligus membiasakan diri dengan tradisi yang berlaku di Jawa, seperti sopan santun, gotong royong, dan juga penggunaan bahasa kromo atau bahasa halus yang ditunjukkan kepada yang lebih tua. Kemudian, sosok kiai memiliki otoritas karismatik sebagai poros spiritual dan bimbingan moral bagi masyarakat luas. Maksudnya, kiai bukan hanya sebagai pengajar, namun juga pemimpin dan panutan bagi masyarakat luas dalam hal spiritual dan juga bimbingan moral, di mana kiai tersebut dihormati karena wibawa dan juga ilmunya. Kemudian, santri hidup menetap di pondok pesantren untuk belajar kemandirian dan melakukan pembersihan jiwa melalui pengabdian kepada guru. Dengan begitu, saya akan belajar mandiri dan juga disiplin. Juga dapat memperbaiki akhlak dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara pengabdian kepada guru. Kemudian, kurikulum bertumpu pada kitab kuning dengan materi yang disusun secara hierarkis mulai dari tata bahasa Arab hingga tasawuf. Kitab kuning ialah teks-teks klasik berbahasa Arab tanpa tanda baca yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, metode pengajaran menggunakan sistem sorogan dan juga bandongan. Apa itu sorogan dan bandongan? Sorogan yaitu santri menyertakan pelajaran langsung kepada gurunya. Sedangkan bandongan ialah santri hanya menjelaskan penjelasan dari gurunya. Poin C. Transformasi pendidikan di Pulau Kalimantan. Guru, murid, dan materi ajar dalam sistem pengajian di Kerajaan Banjar dan Kutai. Pendidik lebih dikenal dengan sebutan guru, yang juga berperan sebagai ahli hukum atau qadhi dan penasehat kesultanan dalam urusan agama dan juga pemerintahan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi tokoh sentral atau tokoh utama yang meletakkan dasar pendidikan sistematis di Kalimantan. Kemudian, murid yang disebut dengan santri atau pengaji menunjukkan kemandirian dengan bekerja di sektor perdagangan atau pertanian sambil tekun menuntut ilmu. Biasanya, murid melakukan perjalanan jauh, menyusuri sungai demi mendatangi kediaman seorang guru besar untuk mengaji dengan gurunya. Kurikulum sangat menekankan penguasaan praktis hukum Islam melalui kitab Parukunan dan Sabilal Muhtadin. Kitab Parukunan disusun untuk memudahkan murid memahami dasar-dasar ibadah, tauhid, dan akhlak dengan bahasa yang sederhana. Dan kitab Sabilal Muhtadin ialah kitab fikih karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian, pembelajaran dilakukan melalui penulisan ulang naskah kuno yang disesuaikan dengan bahasa lokal. Hal ini bermaksud agar masyarakat mudah untuk memahami dan mempelajari pelajaran yang telah disampaikan. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Nur Sakinatin. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Rosid Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PJJ PAI yang kami banggakan, perkenalkan nama saya Rosid Kurniawan. Saya akan menyampaikan poin D, yaitu pola pendidikan di Pulau Sulawesi, interaksi syekh dan murid
serta integrasi syariat dalam kurikulum tradisional Gua Tallo. Sekarang akan kita bahas bagaimana pendidikan Islam di Pulau Sulawesi pada masa kerajaan dulu. Di sini pendidikannya sangat menarik karena sangat menyatu dengan budaya masyarakatnya yang dikenal sebagai pelaut tangguh dan egaliter. Siapa pendidiknya? Pertama, soal guru atau pendidik. Di Sulawesi mereka biasa disebut dengan gelar syekh, sayyid atau andre guru. Nah, mereka ini bukan cuma guru yang mengajar di kelas, tapi juga penasihat raja. Uniknya, ilmu yang diajarkan sangat seimbang antara cara menjalankan hukum agama atau syariat dan cara membersihkan hati atau spiritual, tasawuf. Berikutnya, bagaimana cara murid belajar? Proses belajarnya disebut dengan istilah maguru. Hubungan antara guru dan murid di sini didasari oleh prinsip sirikna pace, yaitu menjaga harga diri dan rasa kemanusiaan. Jadi belajar itu dianggap sebagai cara menjaga kehormatan diri. Karena prinsip ini, murid-murid di Sulawesi sangat disiplin dan sangat patuh pada perintah gurunya. Kemudian apa yang dipelajari? Kurikulumnya. Yang paling unik adalah kurikulumnya di sini. Mereka menggunakan aksara lokal, yaitu Lontara, untuk menulis materi-materi agama Islam. Jadi meskipun buku aslinya itu bahasa Arab, materi itu diterjemahkan ke bahasa Bugis atau Makassar supaya masyarakat lebih mudah paham. Fokus pelajarannya adalah cara mengenal Tuhan atau akidah dan aturan untuk kehidupan sehari-hari seperti soal dagang dan nikah. Sebagai penutup, pendidikan Islam di Sulawesi sangat sukses karena bisa menggabungkan hukum agama dengan adat istiadat setempat atau adik. Hasilnya agama bisa dijalankan dengan baik tanpa harus bentrok dengan tradisi asli mereka. Itulah sekilas tentang pendidikan di Sulawesi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rosid Kurniawan. Baiklah teman-teman semuanya, Sobat PJJPAI UIN Cyber Syekh Nurjati, kesimpulan dari kajian materi kali ini yaitu pendidikan adalah kunci utama tegaknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara melalui pola hubungan yang harmonis antara guru sebagai panutan, murid yang mengabdi demi keberkahan, dan kurikulum yang fokus pada dasar agama yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Sistem pendidikan tradisional ini terbukti tahan banting karena fleksibilitasnya dalam menyatukan ajaran yang universal dengan budaya lokal, sehingga menjadi akar jati diri bangsa Indonesia yang religius dan toleran. Baiklah Sobat PJJPAI UIN Cyber Syekh Nurjati, demikianlah kajian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.